Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah hidup Hindun binti Utbah dapat menjadi inspirasi kaum muslimah zaman sekarang. Hindun adalah salah satu syahabiyah, sahabat perempuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang semula terkenal sebagai pemakan hati singa Allah, atau paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Hamzah bin Abdul Muthalib. Hindun binti Utbah merupakan istri Abu Sufyan yang sangat membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hindun cukup terkenal di kalangan kaum Quraisy. Anaknya Muawiyah bin Abu Sufyan mendeskripsikan ibunya sebagai wanita yang sangat berbahaya di zaman jahiliyah, tetapi menjadi perempuan yang mulia dan baik setelah ia menjadi seorang muslimah. Hindun pun menjadi bukti bahwa hanya Allah yang bisa membolak-balikkan hati manusia. Bagaimana bisa orang yang dulunya sangat benci kepada Islam kemudian berubah 180 derajat menjadi pembela Islam di garda terdepan? Dan itulah yang terjadi pada cerita hidup Hindun binti Utbah ini. Hindun binti Utbah bin Rabi'ah bin Abdul Syams al-Afsyamiyah al-Qurasyiyah. Seorang perempuan Arab yang sangat terkenal baik sebelum periode Islam maupun setelahnya. Dia adalah ibunda Khalifah Bani Umayyah, Muawiyah bin Abu Sufyan. Sosoknya sangat pemberani, memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi, tekadnya kuat, cerdas dan memiliki kepribadian yang kuat. Hindun pernah menikah 2 kali. Yang pertama dengan Al-Faqih bin Al-Mughirah Al-Mahzumi, seorang pemuda Quraisy yang terpandang. Namun karena suaminya memiliki perangai tidak baik, Hindun bercerai dengannya. Dari pernikahan ini Hindun mendapat seorang putra bernama Aban. Setelah itu Hindun menikah dengan Abu Sufyan bin Harb dan dikaruniai 2 orang putra, yaitu Muawiyah dan Utbah. Pada masa inilah Islam mengalami kejayaan di Jazirah Arab. Namun sayangnya, Hindun dan suaminya tidak mau menerima kebenaran Islam dan menolak masuk Islam. Bahkan, dia bersama suaminya membuat makar jahat untuk menghancurkan Islam hingga ke akar-akarnya. Kisah Hindun, puncaknya terjadi saat Perang Badar. Dalam peristiwa itu, pasukan Quraisy kalah telak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pertolongan kepada kaum muslimin dengan menurunkan para malaikat yang ikut bertempur untuk membantu mereka. Dalam perang ini Utbah, Syaibah dan Al-Walid bin Utbah yang merupakan ayah, paman, dan saudara kandungnya, tewas di tangan Hamzah, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kejadian itu, tak ada yang dipikirkan Hindun kecuali membalas dendam. Momen pembalasan dendam itu pun datang. Pasukan Quraisy sebanyak 3.000 orang dengan panglima tertinggi Abu Sufyan bin Harb bertolak ke Uhud. Seorang budak bernama Wahsy dipersiapkan khusus untuk membunuh Hamzah. Wahsy sangat ahli dalam melempar tombak. Sebagai imbalan, Wahsy akan dimerdekakan dari statusnya sebagai budak jika berhasil membunuh Hamzah. Selain itu, juga akan diberi perhiasan-perhiasan mahal. Ketika perang Uhud berkecamuk, perempuan-perempuan Quraisy di bawah pimpinan Hindun binti Utbah menyelinap di antara barisan tentara sambil menabuh rebana untuk membangkitkan semangat pasukan dan mengobarkan api perang. Mereka berteriak kepada segenap pasukan dengan puisi-puisi yang membakar hati. Di pihak kaum muslimin, singa Allah, julukan Hamzah, berapi-api di arena pertempuran. Sesaat kaum muslimin nampak menang. Namun sayang, para pemanah di atas bukit meninggalkan posisi mereka dan turun ke arena pertempuran untuk mengumpulkan harta rampasan yang telah ditinggalkan oleh pasukan musuh yang kalah. Saat pasukan kaum muslimin lengah, tiba-tiba dari arah belakang muncul pasukan berkuda Quraisy menghabisi kaum muslimin. Kaum muslimin kocar-kacir. Hamzah meningkatkan kekuatan dan serangannya terhadap orang-orang musyrik. Namun ternyata, Wahsy mengintai Hamzah. Wahsy berlindung di belakang sebatang pohon atau batu untuk menunggu jarak Hamzah semakin dekat dengannya. Wahsy melemparkan tombaknya mengenai perut Hamzah hingga tembus ke belakang. Hamzah telah gugur di medan Uhud. Sadisnya, para perempuan Quraisy termasuk Hindun merusak tubuh-tubuh pasukan muslim yang telah gugur dengan cara yang sangat biadab. Setelah itu, Hindun naik ke puncak batu yang cukup besar, lalu berteriak sekeras-kerasnya, "Kami telah membalas kekalahan pada Perang Badar." Kecamuk perang kedua lebih dahsyat dari perang pertama. Aku tidak kuasa menahan kepedihan atas kematian Utbah. Juga karena kehilangan saudara, paman, dan putra pertama. Pupus sudah kesumat yang menggelora di dalam dada.
Wahsy telah melampiaskan rasa sakit di dalam hati ketika hidayah Allah itu datang. Hindun tetap mempertahankan kesyirikannya selama lebih dari 20 tahun sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu hatinya untuk menerima Islam saat peristiwa pembebasan kota Mekah. Aisyah menuturkan, Hindun datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, selama ini tidak ada golongan di dunia ini yang paling aku harapkan agar Allah membinasakannya daripada golonganmu. Tetapi, hari ini, tidak ada golongan di dunia ini yang paling aku harapkan agar Allah memuliakannya daripada golonganmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membalas, "Begitu juga aku. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya." Hadis riwayat Muslim. Kepribadian Hindun binti Utbah sangat jarang dimiliki perempuan lain. Ketika hidayah datang kepadanya, dia langsung dapat memupus noda-noda jahiliyahnya. Hatinya luluh, dia tampil sebagai sosok sahabat perempuan yang sangat istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan jiwanya dari kedengkian dan kebencian serta menyingkap pikirannya dari tabir jahiliyah. Sesaat setelah menyatakan masuk Islam, dia langsung mengambil palu dan menghancurkan berhala yang ada di dalam rumahnya sampai hancur berkeping-keping seraya berkata, "Selama ini, kami terpedaya olehmu." Setelah masuk Islam, Hindun binti Utbah berubah menjadi seorang ahli ibadah, rajin salat malam dan berpuasa. Ia sangat konsisten dengan status barunya, muslimah, sampai tiba saat yang membawa kegelapan bagi seluruh bumi ini, yaitu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Hindun sangat terpukul karena merasa terlalu lama dirinya memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan baru menerima Islam beberapa saat yang lalu. Namun demikian, Hindun tetap mempertahankan keislamannya dengan baik. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dia tetap menjadi ahli ibadah dan menjaga janji setia yang pernah diucapkannya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat bayat di atas Bukit Safa. Alasan Hindun binti Utbah masuk Islam. Hari itu tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama pasukannya merangsek masuk ke Mekah. Para panglima besar Islam, yakni Khalid bin Walid, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah bin Jarrah memimpin pasukan masing-masing. Peristiwa tersebut kemudian dikenal dengan Fatu Makkah atau penaklukan kota Makkah. Perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menaklukkan kota Makkah berawal dari pengkhianatan kaum Quraisy terhadap perjanjian Hudaibiyah. Abu Sufyan bin Harb berkali-kali meminta maaf kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat atas pelanggaran perjanjian tersebut. Namun, tak ada seorang pun yang mau menerima. Karena kondisi terdesak, Abu Sufyan menyatakan diri masuk Islam. Ia pun akhirnya mendapatkan ampunan dan perlindungan. Abu Sufyan datang ke Makkah dan mengabarkan kepada orang-orang tentang keislamannya serta mengabarkan kepada orang-orang tentang kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya. Ia mengingatkan orang-orang untuk masuk masjid, masuk ke rumahnya, atau masuk ke rumah masing-masing jika ingin selamat. Hindun sangat marah tak kala mengetahui suaminya Abu Sufyan masuk Islam. Sekalipun suaminya telah masuk Islam, namun Hindun dengan sombongnya belum mau memeluk Islam padahal saat itu dia berada dalam ketakutan. Takut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntut balas atas kematian pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Namun pada hari kedua Fatu Makkah, Hindun yang semula begitu sombong dan angkuh, akhirnya luluh. Ia mengatakan kepada suaminya ingin bergabung dengan Islam. "Mengapa engkau tiba-tiba ingin bergabung bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" tanya Abu Sufyan. "Aku kagum dengan kaum muslim. Belum pernah aku saksikan kota Makkah penuh dengan ribuan orang yang ruku dan bersujud," jawab Hindun. Maka, bersama kaum wanita lainnya, Hindun datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbayat. Melihat raut wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang teduh dan tanpa dendam, Hindun mengungkap siapa dirinya. Hindun berlega hati, ia mengikuti bayat untuk tidak berbohong, tidak berzina, tidak menyelisihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak berkhianat. Sejak hari itu, Hindun resmi menjadi muslimah. Hindun membuang semua masa jahiliyahnya dengan sungguh-sungguh, kemudian ia menjadi wanita yang taat kepada aturan Allah serta banyak melakukan salat, zakat, bersedekah, salat malam. Tak patah semangat dalam mengejar ketertinggalan keislamannya dengan yang lain.
Pelajaran hidup dari Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah merupakan anak dari pasangan Utbah bin Rabi'ah, salah satu pemuka Quraisy, dan Safiyah binti Umayyah. Ia terkenal sebagai perempuan yang mulia, cerdas dan bijak di kalangan kaum Quraisy. Dari kisahnya itu, ada dua pelajaran yang bisa dipetik dan diteladani muslimah. Kisah pertama ialah pernikahannya dengan Abu Sufyan. Ketika ia hendak menikah dengan Abu Sufyan, ia dihadapkan dengan dua pilihan. Pilihan pertama adalah seorang lelaki yang berasal dari kalangan keluarga terhormat, namun mudah dipengaruhi, yang tidak akan meninggalkan Hindun apapun yang Hindun akan lakukan. Dan pilihan kedua adalah seorang lelaki yang terhormat, cerdas, dan berwibawa. Meski Hindun merupakan wanita yang cerdas dan dapat melengkapi kekurangan calon suami pertamanya, ia tetap tidak menerima lamaran pria tersebut. Menurutnya, suami yang kurang cerdas hanya akan membinasakan istrinya karena akan hidup di bawah kekuasaan istrinya. Pada akhirnya Hindun memilih Abu Sufyan. Kisah kedua ialah perjuangannya di medan perang. Hindun merupakan seorang perempuan yang berani yang ikut terjun di medan peperangan. Ia berperan menjadi penabuh gendang untuk menyemangati dan menghadang tentara yang ingin mundur dari medan perang. Jika sebelum keislamannya ia menyemangati kaum kafir Quraisy untuk memerangi Islam, setelah masuk Islam ia menyemangati kaum muslim. Perang yang terkenal lainnya ialah Perang Yarmuk, di mana kaum muslimin berperang melawan pasukan Romawi yang jumlahnya sangat banyak. Pada perang ini terdapat beberapa orang yang ingin melarikan diri, namun Hindun dan para kaum muslimah menghadang mereka dan memberi kecaman keras kepada siapa saja yang hendak kabur. Tak terkecuali kepada Abu Sufyan, suaminya sendiri yang hendak mundur dari peperangan. "Engkau mau kemana, wahai putra Sakar? Ayo, kembali lagi ke medan perang, berjuanglah habis-habisan agar engkau dapat membalas kesalahan masa lalumu, saat engkau menggalang kekuatan untuk menghancurkan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan dan kaum muslim lainnya pun kembali ke medan perang dan ikut berjuang hingga akhirnya kaum muslimin berhasil memenangkan perang tersebut. Hikmah terpenting dari perjalanan hidup Hindun binti Utbah ini, yakni sebesar apapun dosa yang kita miliki, jangan pernah takut untuk bertaubat, karena sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Hindun sekalipun yang terkenal akan semangatnya memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada akhirnya berbalik dan membela kaum muslimin sekuat tenaga. Penyesalannya ia buktikan dengan mencurahkan seluruh tenaganya dan berjihad di jalan Allah. Bahkan ia juga meriwayatkan beberapa hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami, semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.